warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat podcast Obras FKIP ya. Kali ini kita kembali bertemu dalam acara Obras, obrolan asik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tema kali ini adalah membentuk guru profesional yang berdaya saing global. Tentu saja menjadi guru saat ini banyak sekali tantangannya. Yang pertama tantangannya itu adalah revolusi industri 4.0 yang menginginkan guru itu menguasai teknologi. Lalu yang kedua yaitu peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. Yang ketiga, guru harus memiliki pemikiran yang global. Yang keempat, saat ini bertumbuhnya generasi milenial dan generasi Z. Dan yang kelima yaitu pengembangan karakter dan potensi dari peserta didik. Tentu saja tema yang berat ini akan dibawakan ringan oleh narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Tepuk tangan dong untuk Pak Dekan. Bagaimana Pak Dekan kabar pada hari ini? Mudah-mudahan baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Terlihat dari wajah Bapak yang penuh senyuman. Iya, jadi Pak Dekan ini sosok pemimpin yang ramah ya. Setiap bertemu selalu saja memberikan senyuman. Baik, Pak, kita ini sekarang mau membawakan tema yang sedikit berat. Entah beratnya berapa kilo saya juga nggak tahu nih Pak. Tapi kelihatannya memang banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, terutama bagi dunia pendidikan ini. Dan outputnya kita akan menghasilkan satu calon pendidik. Tentu saja calon pendidiknya itu kita upayakan untuk membentuk calon pendidik yang profesional berdaya saing global. Pandangan Bapak berkaitan dengan hal itu agar bisa terwujud itu seperti apa Pak? Ya, dunia terus berubah dan perubahan ini menghendaki orang-orang yang memang sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Dan salah satu kunci dari semua ini adalah pendidikan gitu. Dan pendidikan tentu saja tidak lepas dari peran guru profesional. Jadi guru profesional inilah yang akan membentuk karakter, membentuk manusia-manusia Indonesia yang memang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Sekarang berkaitan dengan kompetensi ini Pak. Tentu saja menjadi guru di zaman saat ini tentu itu tidak mudah. Terutama kaitannya dengan guru itu memang apakah betul harus menguasai kompetensi yang paling utama yaitu kompetensi penguasaan teknologi. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan guru itu harus juga menguasai teknologi? Ya, sebenarnya itu tidak bisa dilihat secara parsial gitu. Sistem yang ada di Indonesia itu sebenarnya cukup mumpuni bahwa seorang guru itu harus memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan gitu. Kompetensi terkait dengan bagaimana membelajarkan para peserta didik sesuai dengan minat, karakter, kemudian perkembangan psikologis yang kita kenal sebagai kompetensi pedagogi gitu. Tapi juga guru juga harus memiliki kompetensi profesional. Dia menguasai sepenuhnya tentang bidang yang akan dibelajarkan kepada para peserta didik. Selain itu nggak cukup gitu. Ada yang disebut sebagai kompetensi kepribadian. Orang melihat dulu istilahnya guru itu harus seseorang yang digugu dan ditiru. Betul. Ya artinya apa? Artinya guru itu tidak sekedar memberikan contoh, tapi menjadi contoh.
guru itu menjadi teladan, dan untuk itu haruslah terbentuk suatu sosok yang memang memiliki kepribadian yang ajak, konsisten, dan bisa menjadi contoh. Berarti Pak, kalau ya. jadi guru itu harus berkepribadiannya, apakah harus masih labil atau harus sudah matang nih Pak? Nah itu akhirnya, pada akhirnya itu sangat tergantung pada bagaimana institusi yang membentuk calon-calon guru profesional itu menyiapkan itu semuanya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, gimana kaitannya dengan teknologi informasi? Yes, itu memang menjadi keharusan gitu. Karena masyarakat berubah, peserta didik juga berubah. Belajar sekarang berbeda dengan dulu yang istilahnya belajar itu artinya duduk di kelas, kemudian guru menjadi orang paling pandai, kemudian diberi tugas dan sebagainya. Sekarang enggak seperti itu lagi. Sekarang teknologi informasi itu sudah demikian pesat. Tidak ada kata lain selain guru itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan. Bahkan bukan hanya beradaptasi, tapi justru memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri untuk membelajarkan anak-anak gitu. Luar biasa. Jadi nanti Pak, kalau seperti itu handphone boleh dibawa ke kelas Pak? Iya, itu nggak bisa dihindari gitu. Karena di awal-awal memang ada paradigma Pak. Iya, ada bahwa HP itu nggak boleh ketika di kelas itu harus disimpan dan sebagainya, karena dikhawatirkan mengganggu proses gitu. Ke depan udah nggak bisa lagi. Tapi justru dibalik, bagaimana memanfaatkan handphone, memanfaatkan telepon seluler tersebut untuk belajar gitu. Nah, ini menjadi tantangan lain lagi nih Pak. Kadang-kadang kan sekarang guru zaman dulu itu enakan itu ngajar itu textbook Pak. Bawa buku, bawa penggaris tuh Pak, sambil pegang kapur atau pegang spidol gitu. Nah, nanti kedepannya itu gambaran guru itu akan seperti apa Pak? Ya, bahwa belajar itu ke depan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Jadi kalau dulu menganggap bahwa guru itu orang paling pintar, semua serba tahu, maka harus pintar, harus tahu, yes. Tetapi lebih dari itu gitu. Yang paling penting adalah guru tidak lagi mengajar, tapi mempersiapkan agar siswa itu mampu belajar gitu. Dan pengkondisian supaya siswa itu mampu belajar itu ini memerlukan persiapan yang luar biasa gitu. Karena anytime, anywhere, kemudian itu sifat dari pembelajaran sekarang gitu. Jadi pada akhirnya yang namanya telepon seluler itu justru itu adalah suatu tools, suatu alat yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran mahasiswa atau siswa pada umumnya gitu. Oke, nah berkaitan dengan hal itu Pak nih, yakin gak sih Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan itu dapat menghasilkan calon guru yang betul-betul menguasai kompetensi di bidang teknologi ini Pak? Ya, keyakinan itu harus berdasar gitu. Jadi kalau yakin, tidak, sangat yakin. Nah, tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah untuk menciptakan sosok guru profesional yang memang adaptif, kemudian mampu mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tentu saja diawali dari kurikulum. Betul sekali. Terasa Pak, terasa sekali. Ada kurikulum yang sudah dilakukan oleh KIP itu dalam setahun itu bisa 2 sampai 3 kali Pak. Frekuensinya kalau dulu 5 tahun sekali, sekarang nggak bisa lagi karena begitu pesat kemajuan itu. Apa yang dimaui masyarakat itu terus berkembang gitu, dan nggak ada cara lain kecuali ya kita harus adaptif terhadap perubahan tersebut gitu. Kurikulum itu menjadi faktor penting. Tapi apakah cukup dengan itu sehingga kita yakin bahwa lulusan kita itu menguasai konten itu Pak? Tentu saja tidak. Kurikulum itu bukan hanya, itu adalah persyaratan dasar gitu. Yang berikutnya tentu saja proses. Di dalam proses inilah yang harus kita kawal dengan menggunakan sistem penjaminan mutu yang memang sudah tertata, dengan melibatkan dosen-dosen yang memang
sudah sedemikian kuat terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi. Nah, itulah yang membuat saya yakin dengan produk dari lembaga ini. Ya, keyakinan itu pun terasa Pak. Ketika dulu saya jadi mahasiswa di sini pakai OHP Pak. Yang pakai cahaya itu, lalu pakai asli proyektor, dan sekarang hebat di setiap ruang kelas kita punya smart TV. Nah ini kan menggiring ya supaya dosen juga bisa menggunakan teknologi tersebut gitu. Dan sekarang kita difasilitasikan ada Murai Room ini Pak. Ini kan ruangan baru nih, ruangan podcast kita yang kita beri nama dengan Murai Room ya. Murai itu kan burung Pak, dan suaranya bisa indah seperti suara murai gitu ya. Indah itu berarti bernas, dalam arti informasi yang kita sampaikan nanti memang bukan sekedar enak didengar tapi juga memiliki makna. makna. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah menyinggung yang namanya guru profesional, Pak. Seberapa penting menurut pandangan Bapak peran dari guru profesional ini, Pak? Guru profesional itu menguasai, memiliki kemampuan terkait dengan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kemudian pedagogik dan juga kompetensi profesional. Nah, ini merupakan modal dasar yang memungkinkan selain bisa membelajarkan siswa, tetapi juga adaptif dengan perkembangan gitu. Mengapa adaptif? Karena seorang yang ajib secara kepribadian, dia juga memiliki kemampuan profesional yang baik, maka perkembangan yang terkait dengan pembelajaran dia akan coba adopsi sedemikian rupa sehingga tidak kalah langkah dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Sehingga inilah saya meyakini dengan guru profesional maka akan terbentuk lulusan-lulusan yang memang memiliki kompetensi, baik itu kompetensi yang terkait dengan kepribadiannya seperti apa, kemudian sikap dan nilai-nilai seperti apa, selain juga terkait dengan penguasaan terhadap yang sudah terdapat di dalam kurikulum. Itu sangat penting sekali. Nah, kontribusi dari guru profesional itu sendiri menurut pandangan Bapak seperti apa kontribusinya? Ya, pada prinsipnya pembangunan suatu bangsa itu salah satu faktor yang paling fundamental adalah membangun dari aspek pendidikan. Aspek pendidikan inilah yang akan menciptakan sumber daya manusia yang utuh gitu. Kenapa utuh? Karena utuh dalam arti bukan hanya dia hebat terkait dengan akademik, ya, tapi dia juga harus memiliki pribadi yang sesuai dengan apa yang menjadi ciri dari masyarakat kita gitu. Sudah banyak contoh bahwa orang hebat terkait dengan akademik, tetapi ketika aspek lain, nilai yang dianut, kemudian aspek kepribadiannya itu ternyata kalau misalkan itu juga kita abaikan, maka akan menghasilkan semacam sumber daya manusia yang tidak berbeda dengan robot tanpa kepribadian gitu. Nah, terkait hal itu Pak, ada juga yang bilang kita harus berpikiran global, berkarakterkan lokal. Nah, menurut pandangan Bapak itu kalau ada yang menyebutkan hal itu, setuju atau tidak Pak? Sangat setuju. Sangat setuju. Mengapa demikian? Barangkali kita bisa bercermin dari banyak bangsa, negara-negara maju yang teknologinya luar biasa. Ya, contoh Pak, negara apa? Ya, kalau boleh kita sebut Jepang. Jepang itu luar biasa teknologinya. Betul. Tapi tetap tidak tercabut dari akar budayanya gitu. Nah, kita juga sama, bangsa kita sebagai bangsa yang besar gitu. Kemajuan teknologi, penguasaan terhadap hal yang menunjukkan kemajuan peradaban itu adalah hal yang memang kita tuju, karena itu merupakan bekal untuk memakmurkan masyarakat bangsa gitu. Tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas gitu. Ya, setuju Pak. Jadi tetaplah kita sebagai orang Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, toleran terhadap perbedaan, saling menolong, itu tidak boleh dihilangkan. Betul. Walaupun sisi
sisi lain ini bangsa yang ramah tamah ini juga bisa menciptakan kemajuan yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dunia. Ya, baik Pak Dekan. Ini juga ada satu lagi hal yang greget ingin saya tanyakan nih, karena ini temanya membentuk guru profesional yang berdasarkan global. Tetapi ada slogan di Indonesia ini, di kita ini, di pendidikan kita ini merupakan, yaitu adalah guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini ada yang pro kontra terkait dengan hal ini, karena jika dikaitkan dengan satu pekerjaan yang disebut dengan profesi, apakah slogan tadi itu relevan atau memang seperti apa nih pandangan Bapak terkait dengan hal itu, Pak? Ya, saya masih melihat relevansinya masih tinggi. Ya. Kita melihat bahwa kepahlawanan guru itu jangan hanya dilihat dari satu spot, misalkan di perkotaan gitu ya, di mana segala fasilitas, kemudian motivasi belajar anak-anak, dukungan orang tua itu luar biasa. Tapi Indonesia itu luas. Infrastruktur, betul bahwa pemerintah itu mengupayakan sedemikian sehingga ada pemerataan, tapi di daerah-daerah itu masih banyak yang seorang guru untuk memajukan pendidikan di wilayah itu memang butuh perjuangan, Mbak. Luar biasa. Ya, jadi kalau misalkan kita menuju ke sekolah itu moda angkutan itu beragam. Di banyak tempat itu masih terbatas. Masih mendaki gunung lewati lembah, Pak. Sinyal masih ada yang belum ada gitu sinyal itu. Makanya tantangan bagi kita kompetensi digital itu tuh masih tarik ulur ya, Pak. Iya, belum lagi orang tua. Kalau di sini kan di perkotaan, mungkin anak-anak setelah selesai belajar di sekolah itu pulang itu langsung les. Les ini les itu gitu ya. Di kota itu, Pak? Di kota. Nah, di kota itu anak langsung les, betul. Tapi di daerah banyak. Ada banyak keterbatasan infrastruktur, keterbatasan fasilitas, itu memang benar-benar terasa bahwa guru itu adalah seorang pahlawan. Luar biasa. Meskipun tidak diberikan tanda jasa bahwa dia itu seorang pahlawan, tetaplah itu adalah pahlawan. Nah, FKIP sendiri, Pak, untuk menghasilkan guru profesional ini apa yang sudah dilakukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini, Pak? Pertama, tentu saja calon guru yang ada di FKIP itu mau dibentuk apa, itu mau dibentuk menjadi apa, itu sangat tergantung pada kurikulum. Nah, saya sampaikan bahwa kurikulum kita itu adaptif, kurikulum kita itu dinamis dan terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang utama. Jadi, bagaimana kita mau membentuk guru profesional karena kurikulumnya sendiri ternyata masih jadul. Nah, itu. Yang kedua adalah yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari kurikulum tersebut. Nah, ini kompleks sekali. Apalagi sekarang, Pak, kurikulum kita baru, Pak, yang mau kita launching itu, Pak, kurikulum apa namanya, Pak? Kurikulum OBE itu, Pak. Betul, itu adalah bentuk daripada penyesuaian kita terhadap kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang kompleks itu adalah bagaimana implementasi. Dimulai dari apa? Dimulai dari sarana prasarana. Sarana prasarana kita tahu bahwa sekarang ada banyak perubahan. Sarana teknologi informasi, infrastruktur seperti ini harus terus-menerus kita bangun karena kecepatannya luar biasa, sangat cepat. Sangat cepat ya, Pak ya. Tidak ada kata lain kecuali sesuaikan sarana prasarana yang kita miliki untuk itu. Itu satu, sarana prasarana. Kemudian yang kedua adalah unsur penting adalah dosen dan juga tenaga kependidikan gitu. Nggak ada gunanya sarana bagus nggak bisa dipakai. Buat apa ya, Pak? Sama dengan diberi kulkas tapi di tempatnya tidak ada listrik. Tidak ada listriknya, betul. Kulkasnya berubah untuk jadi tempat lemari pakaian. Gitu. Nah, ini juga ini tantangan buat kita. Makanya berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas SDM itu kita lakukan, dan juga ini yang paling penting adalah juga memberikan pengalaman belajar yang beragam. Gitu. Nah, ini pengalaman belajar yang beragam itu alhamdulillah ya sekarang dengan adanya MPKM belajar kampus merdeka itu diberi keleluasaan
gitu. Nah ini pengalaman belajar itu dari mulai bagaimana kita mensimulasikan proses pembelajaran di laboratorium, kemudian mahasiswa itu diberi pengalaman untuk membelajarkan anak-anak dalam suasana nyata melalui kegiatan lab micro teaching ya Pak. Ya, itu di di kampus, di luar mereka melakukan PPA di sekolah-sekolah. Tapi juga kita jangan juga dilupakan, mereka juga berkunjung pada suatu sistem, suatu sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang memang memberikan pengalaman baru buat mahasiswa gitu. Oke, dan alhamdulillah kita udah punya wadahnya Pak untuk menciptakan guru profesional itu Pak dengan prodi PPG yang kita miliki. Nah, itu juga menjadi kekuatan kita karena menjadi plusnya kalau kuliah di kita itu lulus S1 bisa daftar lagi Pak. Langsung ke profesi gitu ya, karena kita punya program studi PPG. Nah, itu mudah menjadi kekuatan kita juga nih Pak ya. Nah, tadi kita harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna, yang beragam. Selain tadi PPL, kita juga ada magang Pak. Magang di beberapa tempat untuk menunjang kompetensi tambahan selain kompetensi menjadi calon pendidik. Nah, untuk memiliki daya saing global nih Pak, bagaimana strategi Bapak untuk menciptakan atau membentuk calon pendidik ini sehingga memiliki kemampuan daya saing global tadi Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kompetensi, maka kan di Indonesia itu banyak ya program studi yang sama. Nah, kan itu ada asosiasi. Betul. Kalau kita hanya menyandarkan pada kompetensi yang general yang hampir sama semua program studi di Indonesia itu memiliki kemampuan seperti itu. Tentu saja itu harus lebih dari itu. Nah, lebih dari itunya apa Pak yang sudah coba kita jajaki dan akan kita lakukan ini Pak? Ya pasti yang kita tahu bahwa salah satu kunci untuk dapat bersaing di regional maupun global adalah kemampuan dalam berkomunikasi dalam bahasa internasional gitu. Jadi memang dari awal semua mahasiswa yang belajar di program studi di lingkungan FKIP itu ada mata kuliah yang arahnya adalah bagaimana membelajarkan anak-anak dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalkan di program studi pendidikan biologi itu selain belajar terkait dengan kebiologian dan pendidikan, tapi juga ada porsi belajar bahasa Inggris Pak. Ada English for Biology Teacher. Nah, seperti itu. Ini adalah modal dasar. Itu satu. Jadi ini diberikan porsi yang mencukupi. Sehingga kami meyakini bahwa kalau sudah selesai, selain menguasai hal yang terkait dengan bidang studinya, tapi juga mampu membelajarkan anak-anak dalam bahasa pengantar dengan bahasa internasional. Cukup sampai situ tidak? Belum cukup Pak. Belum. Saya udah mau cukup aja nih, belum ya? Itu sejak tahun sudah cukup lama. Itu bekerja sama dengan mitra kita di luar negeri. Jadi ada mitra di luar negeri. Gitu. Salah satunya yang secara rutin hampir setiap tahun, kecuali kemarin waktu pandemi Pak. Untung pandeminya sekarang sudah berakhir nih, berubah jadi endemi nih. Ada kegiatan namanya Si Teacher. Si Teacher itu kegiatan yang digagas, yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara. Nah ini mahasiswa FKIP itu memungkinkan untuk pembuktian diri dengan eksistensi dirinya gitu. Jadi belajar bahasa Inggris untuk mengajar dan dibuktikan melalui kegiatan PPL di luar negeri. Ada PPL-nya tidak hanya dalam negeri tapi di luar negeri juga gitu Pak. Di cakupannya Pak? Ya, sampai sekarang itu yang sudah kita laksanakan itu kita di Filipina. Kemudian di Thailand. Kemudian di Vietnam. Gitu. Pernah di Malaysia juga. Gitu. Itu negara-negara ASEAN, dan tidak menutup kemungkinan ke depan itu semakin luas gitu.
Iya, iya, Jadi, iya, iya, iya. Anak-anak mahasiswa kita itu diberi kesempatan bagi yang memenuhi persyaratan tentu saja untuk membuktikan, yaitu mengajar melalui kegiatan program pengalaman lapangan untuk ke luar negeri seperti itu gitu. Wah, hebat nih. Berapa orang Pak nanti yang bisa kita kirim ke PPL di luar negeri itu Pak? Kira-kira? Kalau dari program City Challenge sendiri tidak dibatasi gitu, tapi kita tahu bahwa untuk PPL ke wilayah-wilayah negara-negara ASEAN itu ada tantangan gitu. Betul sekali. Ada tantangan. Tantangan yang utama tentu saja selain dari aspek kompetensi itu memenuhi persyaratan, gitu. Kemudian semesternya juga semester minimal semester 6. Tapi juga tadi mampu berbahasa Inggris dengan fasih, dengan lancar, Pak ya? lancar, betul. Dengan aktif. Tapi juga ini adaptif gitu. Iya. Karena walaupun sama-sama negara Nggak mudah Pak ya, Pak ya? Beda culture ya, Pak ya? Beda, itu dia. Nah, oleh karena itu penting sekali agar mahasiswa yang kita kirim untuk mengikuti kegiatan PPL itu juga mampu beradaptasi dengan itu. Jadi toleransi, adaptif dengan suasana baru, makanan baru, pokoknya betul. kondisi sosial yang baru. Suasana baru. Betul Mungkin sekali. pacar baru Pak nanti kalau lupa pacar yang di Indonesia ini ya. Kalau saya pas udah lama kenal sih dengan Thailand Pak, dengan Vietnam, dengan Malaysia, Myanmar. Udah lama saya kenal Pak. Kenal karena sepak bola Pak. Kalau Indonesia seru tuh kalau Vietnam tuh. Nah nanti SEA Games Pak. Iya. Semifinal nih Indonesia lawan Vietnam nih ya. Tapi nanti bisa berkunjung ke Vietnam, Betul ke sekali, Myanmar, betul ke Filipina. Nah, ini merupakan satu nilai plus juga Pak ya, supaya Iya. kita bisa tahu nih pendidikan di negara-negara tadi itu seperti apa. Wah, luar biasa. Baik para sobat podcast Obras FKIP, setelah tadi kita berdiskusi, mari kita lihat pesan dari Pak Dekan ya berkaitan dengan tema kita kali ini. Silakan Pak Dekan untuk menyampaikan pesan apa nih yang akan ingin Pak Dekan sampaikan kepada para pendengar podcast Obras FKIP. Silakan Pak Dekan. Ya, saya ingin pesan kepada para mahasiswa mahasiswa di FKIP yang sekarang semester 1, 2, 3, dan 4 bahwa terbuka luas kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pengalaman belajar yang luas melalui kegiatan program pengalaman lapangan, baik itu yang di Indonesia kegiatan rutin ataupun yang akan mencoba tantangan baru untuk kegiatan PPL di luar negeri di wilayah-wilayah ASEAN. Siapkan saja kemampuan akademiknya bagus, kemudian mampu berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian adaptif dengan budaya di negara-negara yang kita tuju. Kita terbuka untuk kesempatan bagi Anda untuk mengikuti kegiatan program pengalaman lapangan di luar negeri ini. Demikian juga kalau misalkan bagi Anda di luar sana yang akan menjadi guru profesional, FKIP Unpad itu lengkap. Pilihan program studinya banyak, kemudian tidak cukup dari situ. Tapi kita juga memiliki program profesi. Jadi setelah lulus S1, maka bisa melanjutkan ke program profesi sehingga keluar dari sini itu selain menjadi guru profesional yang tetap memiliki karakter lokal, tapi juga mampu bersaing dengan calon guru dari negara-negara lain, gitu. Itu lengkap. Setelah selesai mengikuti pendidikan profesi guru, maka Anda akan menjadi guru profesional yang diakui oleh pemerintah melalui pemberian sertifikat pendidik. Itu saja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan bagi para pendengar obrolan asik seputar FKIP. Tadi kita sudah dengar pesan dari Pak Dekan. Mudah-mudahan pesan ini bisa kita sama-sama simak ya, agar ya semua generasi ini betul-betul peduli dengan pendidikan. Karena pesan Pak Dekan tadi,
SDM kuat, ekonomi pasti akan lebih kuat. Terima kasih ya untuk kesempatan podcast kali ini. Baik, terima kasih para pendengar podcast Obras FKIP. Pada segmen kita kali ini, pada episode kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu tadi berdiskusi dengan Pak Dekan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tenang, masih banyak bintang tamunya ya. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan di Obras FKIP.